Ini kita harus lihat background ya. Jadi sejak setelah pemilu Orde Baru tahun 77 itu sampai dengan rangkaian 81 itu sudah banyak gejolak. Gejolaknya ini kalau pemerintah menyebutnya komando jihad. Itu kejadian tanggal 28 Maret ya, 1981. Nah, ketika itu Panglima TNI-nya Pak M. Yusuf. Nah, sewaktu kejadian itu pembajakan, itu TNI itu sedang latihan gabungan di Maluku. Di samping itu juga ada rapat pimpinan TNI ya, di Ambon. Kurang lebih jam 9.30 langsung menuju kepada kantor saya di Bandung. Jam 10.30 kami mendapat laporan bahwa ada suatu pesawat Kia domestik dalam penerbangan daripada Jakarta, Palembang, dan sesudahnya take off dari Palembang dibajak. Kami segera mengadakan details atau pengecekan terhadap laporan-laporan itu. Ini berkelompok-kelompok dalam kasus pembajakan pada bulan Maret tahun 1981 itu dipimpin oleh Imron. Jadi ini yang disebut kelompok Imron. Nah, ini tidak berdiri sendiri. Diawali dari tahun 77 setelah pemilu itu itu ramai rangkaian. Rangkaiannya itu adalah ini yang disebut barangkali Neo NII. Jadi sebenarnya NII itu sudah selesai ketika Kartosuwiryo dieksekusi mati oleh pemerintah Soekarno pada tahun 62, dieksekusi di rangkaian Kepulauan Seribu itu. Jadi udah selesai. Nah ini sempalan-sempalannya. Jadi sempalan-sempalannya yang membuat aktivitas kembali. Nah itulah yang disebut diawali peristiwa pembajakan pesawat DC-9 nomor seri 206 Woyla itu. Awalnya adalah peristiwa pada 11 Maret 1981. Jadi ada peristiwa penyerbuan Polsek Cicendo di Bandung. Dan awalnya begitu mendengar adanya pembajakan langsung di Pak LB Murdani itu ngontak Danjen Kopassus ketika itu Pak Yogi S. Mehmet ya. Nah, Yogi S. Mehmet langsung ngontak lagi Pak Sintong Panjaitan. Nah, pangkatnya waktu itu masih Letnan Kolonel. Kenapa Pak Sintong yang ditelepon gitu kan? Nah, kebetulan Pak Sintong itu Akademi Militer 1963, dia seangkatan Pak Wismoyo kalau nggak salah ya, yang baru aja wafat kemarin. Dia rupanya selama 10 tahun itu belajar tentang pembajakan gitu. Jadi bagaimana Kopasanda ketika itu melakukan latihan-latihan, terutama Pak Sintong, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Peristiwa ini yang kemudian menjadi pemicu Woyla. Di situ kantor polisi diserbu, kemudian senjatanya diambil. Nah, orang-orang ini yang ditahanan polisi itu dilepaskan. Jadi betul-betul penyerbuan. Nah, senjata inilah yang digunakan oleh para pembajak untuk melakukan pembajakan Woyla tanggal 28 itu. Nah, mereka juga ketika menyerbu kantor polisi Cicendo ini, itu namanya kelompok Warman ya, kelompok Warman. Sebelumnya juga sudah melakukan penyerbuan ke kantor Pusdik
Angkatan Darat di Bandung itu mengambil senjata juga. Dari situ ambil senjata, punya keberanian, kemudian menyerbu Polsek Cicendo di Bandung. Nah, itu satu rangkaian kelompok Warman, kelompok Imron. Yang terdiri atas tahanan yang terlibat dalam peristiwa penyerangan Polsekta 8606 Pasir Kaliki Bandung oleh gerombolan bersenjata pada tanggal 11 Maret tahun 1981, tahanan yang terlibat dalam teror Warman di Raja Pola tanggal 22 Agustus tahun 1980, dan tahanan yang terlibat dalam teror Komando Jihad tahun 1977 dan 1978. Para pembajak meminta agar tahanan tersebut diterbangkan ke luar negeri dengan tujuan beberapa negara tertentu yang akan mereka sebutkan kemudian. Begitu disampaikan bahwa yang membajak itu hanya 5 orang, lalu hanya diturunkan 1 kompi, yaitu 30 personel di bawah pimpinan Pak Sintong. Nah, sejak itu dilakukan latihan-latihan, diminta kepada Garuda agar menyiapkan jenis pesawat yang sama, dan 30 personel ini berlatih bagaimana caranya membebaskan sandera yang jumlahnya 48 orang. Nah, 48 orang ini 3 warga negara Amerika, 1 Jepang, 1 Inggris. Nah, tadi ditanyakan apa motifnya? Motifnya adalah meminta agar orang-orang mereka yang ditahan itu dilepaskan, minta dibebaskan. Kemudian juga minta tuntutan $1,5 juta. Nah, awalnya kan penerbangan ini dari Jakarta menuju Medan. Nah, transit dulu di Palembang. Nah, mestinya sekitar pukul 10:30 pesawat sudah tiba di Medan. Tiba-tiba kemudian ada kabar pesawat dibajak. Tidak bisa langsung dari Medan meninggalkan Indonesia. Para pembajak ini menginginkan pesawat itu terbang sejauh-jauhnya dari Indonesia. Nah, kemudian awalnya minta ke Sri Lanka, Colombo. Tapi pilotnya waktu itu Herman Rante mengatakan tidak cukup, akhirnya mendarat untuk isi bahan bakar di Pulau Penang, Malaysia. Info awal dari Garuda, karena pilot pengganti Herman Rante itu sudah menunggu sebenarnya di Medan. Loh, kok ini tidak jadi mendarat di Medan? Ada apa? Ya, kode-kode rahasia pilot lah yang tahu. Akhirnya diketahui bahwa ternyata pesawat Garuda DC-9 Woyla ini mendarat di Penang. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan yang sulit, karena pesawat ini berada di negara orang. Kan tidak bisa kemudian serta-merta kita masuk. Akhirnya harus ada keputusan, diselesaikan dengan cara apa? 2 cara dipakai, diplomasi dan militer. Nah, tentu tidak bisa kemudian langsung militer, karena menyangkut negara, kedaulatan negara. Kemudian yang disayangkan adalah pemerintah Malaysia mengizinkan pesawat itu meninggalkan Penang. Nah, semakin jauh gitu kan. Nah, semula mau langsung ke Sri Lanka. Nah, karena itu disinilah banyak peran pada hari itu juga, yaitu Letnan Jenderal Benny Murdani kembali dari Ambon ke Jakarta. Dan dia melaporkan kepada Presiden Soeharto. Nah, tentu harus melaporkan hal ini. Dia bersama Pangkop Kamtib, Wakil Panglima ABRI Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo,
bersama menghadap Pak Harto. Tentu harus minta petunjuk, harus diselesaikan seperti apa. Pak Harto ini kan seorang militer sejati, tidak ada kata menyerah. Gitu. Dan ini harus diselesaikan secara militer. Lakukan opsi militer, tidak ada lain katanya. Itu Pak Harto langsung yang minta. Sementara waktu jadi komunikasi antara Pak Yoga Sugama waktu itu kepala Bakin ya, Menlunya, Sidi Sapetsila, gitu ya, disampaikan bahwa Perdana Menteri tidak menginginkan opsi militer dipilih untuk membebaskan Sandra. Karena mengingat jangan sampai ada hal-hal yang tidak bagus lah terhadap Thailand ya. Karena ini kan negara orang, Indonesia hanya minta bantuan kepada Thailand bagaimana bisa membebaskan warga negara Indonesia dan penumpang Woyla itu. Dan opsi ini akhirnya berlanjut kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri memutuskan nanti nunggu siang bagaimana hasilnya. Nah, rupanya Perdana Menterinya memutuskan oke, silakan. Tapi harus kerjasama dengan pasukan Thailand. Gitu. Tapi kerjasama ini pasukan Indonesia tidak menginginkan kerjasama dalam arti 50-50 gitu ya pasukannya ya, karena dianggap bahwa penumpangnya ini seluruhnya orang Indonesia dan berbahasa Indonesia. Kalau pembebasan Sandra ini tidak dimengerti oleh pasukan asing, malah nanti terjadi hal-hal yang nggak bagus gitu kan. Masih negosiasi gitu Pak Yoga Sugama, dan akhirnya diputuskan bisa pasukan Indonesia murni 30 orang, tapi dibayangi oleh pasukan Thailand yang berada di ring luar gitu. Nah, disepakati begitu dan akhirnya dibolehkan ya. Pak Harto tanya kan kemudian ke Benny Murdani itu, kira-kira peluangnya berapa? 50-50. Artinya antara berhasil dengan gagal 50-50. Kalau bagi militer 50-50 itu peluang besar. Peluang besar. Karena itu go, Pak Harto juga bilang tidak akan menyerah. Ini akan dilakukan operasi militer dengan kekerasan. Tapi kemudian ini tidak boleh diumumkan kepada publik karena kemudian orang-orang kelompok Imron, ada 5 pembajaknya waktu itu, kalau mengetahui hal ini akan repot. Nah, ini persoalan menjadi rumit kan. Kemudian Kepala Bakin juga keesokan harinya berangkat ke Bangkok. Karena kemudian pesawatnya itu sudah meninggalkan Penang kan, ke Bangkok. Nah, si pembajak juga meminta agar pesawat mendarat di pangkalan militer. Jaraknya sekitar 125 km dari Bangkok. Nah, kalau pesawat itu mendarat di pangkalan militer, tentu fasilitasnya beda dengan pangkalan bandara internasional seperti Don Muang. Itu kan peluangnya besar. Jadi akhirnya lewat sebuah perundingan, Herman Rantai bilang kepada pembajak tidak bisa mendarat di pangkalan militer, lapangan terbang militer. Berhasillah di Don Muang. Waktu itu ada pertanyaan dari dubes kita di Thailand, Letnan Jenderal Hasnan Habib. Nah, itu bertanya kemudian siapa pengendali? Nah, pengendali dalam operasi ini. Apakah Kepala Bakin Jenderal Yoga Sugama? Apakah Duta Besar Letnan Jenderal Hasnan Habib? Atau dari Jakarta? Ini aja menarik kan? Gitu. Akhirnya diputuskan dari Jakarta. Tidak boleh bicara yang di Thailand. Nah, tugas dubes melakukan diplomasi. Tadi saya katakan ada 2 langkah kan, diplomasi dan militer. Dubes melakukan diplomasi dan Kepala Bakin
ini mengulur-ngulur waktu, mengulur-ngulur waktu kepada pembajak. Nah, pembajak ini sasaran akhirnya adalah Libya. Bayangkan kalau itu terbang lagi ke Timur Tengah, Libya. Semakin jauh, semakin sulit kita. Nah, waktu itu memang yang menarik adalah kiblat para kalangan ekstremis itu adalah Libya. Waktu itu ada 5 tim, subtim gitu. Subtim 1 itu ada di membuka pintu depan kiri. Subtim 2 membuka pintu tengah, pintu darurat. Subtim 3 membuka pintu dari belakang. Subtim 4 ada di bawah untuk mencegah bagaimana kalau si pembajak turun, dia langsung di shoot gitu ya, ditembak ya. Dan tim kelima itu tim evakuasi. Evakuasi baik itu sandera maupun penumpang yang misalnya cedera atau tewas gitu. Jadi ada 5 subtim. Gaddafi ini kan melakukan kudeta sekitar tahun 69-an kemudian. Nah, kelompok ini juga termotivasi, terinspirasi dari revolusi Iran. Revolusi Islam Iran, Khomeini ya waktu itu tahun 79. Jadi 2 tahun ini. Nah, dia juga meminta bantuan ke sini. Bayangkan kan, mereka ini minta bantuan ke 2 negara yang menjadi musuh Barat ketika itu, Libya dengan Iran. Nah, mereka banyak juga kelompok-kelompok Warman, kelompok Imron ini yang sudah dilatih di Libya. Ini kan sama dengan kelompok kubu kanan di Aceh Merdeka waktu itu dibiayai oleh Libya. Bayangkan, mereka punya dana juga. Tuntutannya adalah kembali tadi yang saya katakan, Neo-NII kembali menyuarakan negara Islam Indonesia. Berhubung oleh karena operasi penyelesaian ini secara tuntas masih harus kami lanjutkan. Kami masih mencari orang, kami masih mencari material yang ada rangkaiannya dengan ini. Sehingga mungkin ada pertanyaan nanti dan mungkin juga penjelasan ini dianggap oleh saudara kurang terang. Itu disebabkan oleh karena operasi ini masih berjalan. Kalau semua kita buka sekarang ini, orang yang kita cari dia lari.